97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun dan Jreng Mania. Kita sudah masuk di jam 9 seperti yang sudah Adila janjikan tadi di awal. Di jam 9 Adila akan talk show bersama PLN UP3 Pangkalan Bun. Dan talk show bersama UP3 Pangkalan Bun, PLN UP3 Pangkalan Bun hari ini di edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan tentu pada kesempatan kali ini tadi Adila juga sudah ngasih tahu ke Jreng Mania Elektrizen ya, karena hari ini talk show-nya itu bersama PLN UP3 Pangkalan Bun. Jadi Jreng Manianya ganti nama bentar jadi Elektrizen. Nah, tema yang akan dibahas adalah SPKLU dan promo TD Mei Laju. Dan pada kesempatan ini tentunya kita akan membahas soal kendaraan listrik juga. Dan sudah hadir di studio bersama saya Adila, ada Pak Agung Darmawan, manajer ULP Pangkalan Bun, dan juga Pak Fahrizky Mauludinala selaku TL Pelayanan Pelanggan. Kita sapa dulu Pak Agung dan juga Pak Fahrizky. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Pagi Mbak. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah kondisinya luar biasa baik ya. Luar biasa baik dan juga sehat ya Pak ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas bersama PLN UP3 Pangkalan Bun adalah SPKLU dan promo TD Mei Laju. Nah, jujur SPKLU ini mungkin jadi singkatan yang bagi masyarakat masih belum tahu SPKLU ini apa sih, dan juga nanti akan ada pembahasan mengenai promo TD Mei Laju juga. Mungkin bisa Bapak berikan gambaran secara umumnya dulu tentang tema yang akan kita bahas pagi hari ini Pak. Oke, jadi SPKLU itu memang singkatan ya Mbak ya. Singkatan dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi kalau kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar BBM seperti itu ya, itu kan ada SPBU ya. Nah, jadi untuk kendaraan-kendaraan EV, electric vehicle, itu sudah menggunakan SPKLU sebagai salah satu sarana atau fasilitas penunjang kendaraan tersebut. Oke, nah jadi kenapa yang dibahas pagi ini mengenai kendaraan listrik nih Pak? Oke, jadi kan memang saat ini kan sudah banyak kita lihat juga ya, transisi antara dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar BBM secara konvensional, itu kan sudah banyak nih masyarakat kita ini atau pelanggan-pelanggan PLN yang beralih nih menggunakan kendaraan listrik seperti itu untuk menunjang kegiatan sehari-harinya. Ya mungkin pertimbangannya banyak ya. Salah satunya dari sisi efisiensi juga seperti itu, dan juga ya biar kekinian ya, modern seperti itu. Nah, jadi memang semakin tahun itu selalu akan ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik, dan PLN di sini hadir bersama SPKLU-nya sebagai penunjang dari perubahan itu sendiri, seperti itu. Oke, nah jadi apakah PLN sebagai perusahaan listrik negara ini ada dapat penugasan khusus untuk mengembangkan infrastruktur yang Bapak bilang tadi, EV ini? Iya, betul. Jadi benar ya Mbak ya, jadi pemerintah kita ini kan berkomitmen nih untuk pengembangan kendaraan listrik ya. Dan di sini PLN juga mendapatkan penugasan dari pemerintah tersebut untuk mengembangkan infrastruktur ekosistem electric vehicle-nya. Nah, ini adalah landasan hukumnya juga Mbak. Landasan hukumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 perihal percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, kemudian Permen nomor 55 tahun 2019 ini terkait percepatan program tersebut. Juga selanjutnya itu ada Permen ESDM nomor 1 tahun 2023 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor berbasis baterai, seperti itu. Oke, nah jadi kalau ngomongin soal SPKLU-nya ini sendiri Pak, memang di Kota Waringin Barat itu untuk fasilitas SPKLU sendiri seperti apa? Oke Mbak, untuk Elektrizen ya, PLN kan berkomitmen terkait infrastruktur electric vehicle. Jadi di Pangkalan Bun kita
terus melakukan peningkatan ya untuk jumlah SPKLU atau infrastruktur chargingnya secara signifikan, itu melalui operasi yang berkelanjutan. Jadi untuk di PLN Pangkalan Bun sendiri kita ada penyedia 3 SPKLU Mbak, 2 dari PLN, 1 punya swasta. Nah yang di Pangkalan Bun ini ada di kantor kami, PLT Pangkalan Bun di Jalan Pakunegara, kita ada 2 charger, yang satu yang dianum normal reguler, satunya yang medium charging yang dari 7 kW sampai 22 kW, satunya lagi ada di kantor pelayanan Pangkalan Banteng. Jadi istilahnya kalau ada perjalanan dari Pangkalan Bun ke arah Palangkaraya, Banjarmasin, kita sudah ada menyediakan SPKLU di tiap-tiap kantor PLN kita Mbak. Satu lagi ada di kantor pos. Nah kalau ini punya swasta Mbak. Seperti itu sih untuk yang SPKLU. Jadi nanti akhirnya ke depan nanti kita juga akan terus meningkatkan SPKLU lain yang bisa menunjang ekosistem elektrik vehicle kita di Pangkalan Bun ini. Oke, nah untuk tarifnya sendiri, biayanya untuk per kWh di SPKLU itu berapa Pak? Oke, untuk tarif ya, ini untuk penerapan biaya charger itu dikenakan ya dalam kesetaraan rupiah per kWh itu disederhanakan, dan juga fair ya untuk pengguna kendaraan listrik. Itu pembatasan durasinya juga tidak terjadi antrian di SPKLU. Kalau untuk biayanya ya pemakaian itu tarif layanannya dia khusus Mbak, di Rp1.644,52, tapi itu dikalikan 1,5 untuk koefisiennya, jadi di Rp2.466 per kWh-nya. Itu untuk semua ya, untuk standar, medium, fast. Sekarang ada juga ultra fast charger, tapi adanya di Banjarmasin. Jadi itu yang sudah ada yang terbaru ya untuk di PLN kita di UID KSKT ini ya. Oke, jadi biasanya ini kalau dari saya nanyanya Pak, kalau standarnya sih biasanya rata-rata mobil itu ngisi mobil listrik, kendaraan listrik itu mengisi full baterai di SPKLU itu, jadi biasanya jadinya totalnya berapa sih rata-rata tarif yang dibayarkan total? Kalau untuk berapa itu nilai rupiahnya berarti ya, nah itu kan berbeda-beda ya Mbak, tergantung dari berapa dari pengguna itu sendiri, dia mau ngisi dari berapa persen ke berapa persen, seperti itu. Jadi tidak bisa kita bilang rata-rata ya, karena berbeda-beda setiap pengguna. Oke, seperti itu. Nah tapi SPKLU kan ada aplikasi PLN Mobile yang sering kita bicarakan di talkshow sebelumnya nih Pak. Betul. Apakah bisa menggunakan SPKLU ini via aplikasi PLN Mobile? Ya, jadi memang ada beberapa aplikasi, salah satunya memang aplikasi yang paling utama untuk penggunaan SPKLU ini, khususnya SPKLU milik PLN, itu menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, di aplikasi PLN Mobile sendiri ini Mbak, kita bisa melihat di bagian kanan atas ya. Jadi kalau di menu home itu ada di kanan atas, di menu electric vehicle, itu bisa nanti para electrician atau pengguna electric vehicle itu diklik aja, nanti akan ada pilihan SPKLU di sana. Nah itu bisa diklik juga pilihan SPKLU. Nah nanti akan tampil pilihan dari daftar SPKLU mulai dari yang terdekat dari kita. Nah seperti itu. Nah kalau di sini kan untuk di Kota Waringin Barat itu akan langsung muncul nih SPKLU terdekat itu adalah SPKLU yang berada di PLN ULP Pangkalan Bun. Seperti itu. Dan juga ada juga SPKLU di PLN Kantor Pelayanan Pangkalan Banteng. Nanti karena Adila juga belum pernah mencoba yang namanya kendaraan listrik, terutama yang mobil nih ya Pak. Tapi ketika di SPKLU itu pengisian baterai apakah dibantu oleh petugas PLN atau secara mandiri? Oke, jadi memang untuk pemakaian ataupun proses pengisiannya sendiri Mbak, pelanggan bisa secara mandiri untuk melakukan pengisian, dan juga kalau memang membutuhkan bantuan dari PLN sudah menyediakan tim khusus untuk membantu pelanggan yang ingin melakukan proses pengisian di SPKLU milik PLN. Oke. Nah yang juga saya penasaran nih soal pengisian kendaraan listrik nih ya Pak, apakah kendaraan listrik itu sebenarnya lebih nyaman mana gitu antara mengisi kendaraan listrik di SPKLU atau bisa isi sendiri di rumah Pak? Oke, ini ya dua sisi ya. Kalau SPKLU itu kan intinya
penyediaan umum ya. Jadi istilahnya untuk pengisian dayanya di SPKLU itu lebih ke kebutuhan sementara. Nah, jadi seperti kita pengisian BBM di SPBU kan, nah, kita mirip-mirip lah SPKLU ini. Nah, kalau untuk di rumah itu kan promo khusus ya. Artinya ada program juga di PLN itu namanya home charging. Nah, itu yang untuk yang di rumah. Memang kalau masalah segi kenyamanan lebih enak di rumah memang. Nah, cuman kalau nggak pas lagi jauh dari rumah kan SPKLU lah sebagai pilihan utama untuk charging mobil tersebut. Lebih ke situ sih. Tadi Bapak bicara soal home charging. Nah, ini home charging ini fitur yang juga bisa diakses lewat PLN Mobile atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi karena kita sudah mendukung ekosistem electric vehicle, tadi PLN juga menyediakan program khusus terkait home charging. Artinya PLN mendukung pemasangan untuk chargernya di rumah sendiri untuk memudahkan pelanggan. Jadi ada di electric vehicle juga tadi selain pengisian kita juga menawarkan promo pemasangan home charging di rumah dengan diskon 50% biaya penyambungannya. Seperti itu. Menarik. Oke, sebelum kita lanjut membahas mengenai kendaraan listrik, Pak, kita dengarkan dulu jeda pariwara iklan yang berikut ini. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Cireng Pangkalan Bun. Kabar bahagia, pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang bepergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsuteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Cireng Pangkalan Bun. Masih bersama Adila dan juga Pak Agung beserta Pak Fahrizky di studio. Kali ini Cireng Mania Talk Show bersama PLN UP 3 Pangkalan Bun dengan tema SPKLU dan juga promo TD Mei Laju. Nah, kita ngebahas soal kendaraan listrik tadi ya, SPKLU yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian juga cara penggunaan SPKLU via mobile. Nah, kalau ngomongin soal SPKLU yang tentu sangat berhubungan dengan kendaraan listrik nih ya, Pak Agung dan juga Pak Fahrizky, apa aja keuntungan dari mungkin kendaraan listrik dan juga dibandingkan kendaraan konvensional gitu? Karena kan agak lumayan jadi PR juga untuk mengajak masyarakat gitu soal sadar energi dan lingkungan hidup seperti ini, terutama di kendaraan listrik dan juga membandingkannya sama kendaraan konvensional. Oke Mbak, untuk perbedaan ya sama juga keuntungan mobil listrik dibandingkan dengan konvensional, mungkin secara umum kita jabarkan itu terkait yang pertama mungkin biaya personalnya ya, dan juga pajak tuh tentu lebih hemat lah daripada yang BBM murni. Jadi pengisian daya juga sama BBM itu untuk SPKLU itu terbukti lebih murah Pak dari bahan bakar minyak ya. Apalagi sekarang kan kita tahu BBM sudah cukup melambung tinggi ya. Jadi juga panjang juga untuk di Kota Waringin Barat. Jadi untuk EV ini salah satu pilihan lah. Untuk terkait itu juga pajak tahunannya juga lebih terjangkau mungkin daripada yang BBM konvensional. Minim perawatan juga Mbak. Karena istilahnya kalau yang konvensional kan ada perawatan oli, segala apa tiap bulan wajib lah itu untuk dilakukan. Nah kalau untuk electric vehicle kan nggak perlu oli Mbak, memang dia langsung Mbak dari mesin ke penggerak. Performa juga tadi bisa lebih responsif karena langsung kan torsinya instan, jadi akselerasi langsung ke penggeraknya.
Juga kabin lebih senyap, tidak ada suara mesin. Iya betul, Karena, sunyi banget. Nah, nggak ada sunyi suara. banget lah istilahnya di dalam. Yang jelas juga ramah lingkungan. Kalau mungkin di Jakarta bebas ganjil genap, Iya. juga bebas emisi ya karena tidak ada gas buangnya, karena langsung melalui baterai. Juga untuk hal-hal lain juga lebih kekinian lah. Saya bilang, kami pun istilahnya sudah ada penyediaan juga di kantor kami pun ada juga electric vehicle sebagai penunjang kami dalam operasional di Kota Waringin Barat ini. Jadi kita sangat-sangat mendukung lah untuk ekosistem electric vehicle-nya di Kota Waringin Barat. Oke, Seperti bahkan itu. dari PLN-nya sendiri sudah mulai menggunakan electric vehicle, ya, Pak? Betul sekali, kita sudah mulai menggunakan itu. Bahkan kami hari Jumat pun sudah diminta harus ya. Jadi mengurangi emisi untuk hari Jumatnya. Jadi sudah mulai ada program kami lah terkait yang itu. Oke. Nah, untuk perbandingannya sendiri penggunaan KWH mobil listrik dan BBM mobil konvensional nih ya Pak. Pasti kan orang tuh akan membanding-bandingkan jadi lebih hemat yang mana, lebih murah yang mana, lebih efisien yang mana gitu. Nah, kalau dari PLN sendiri gimana Pak pendapatnya? Baik, memang paling seru ya kalau bicara soal membanding-bandingkan Betul. gitu ya. Padahal ada lagunya Ojo dibanding-bandingin. Nah ya itu makanya. Tapi ya memang itulah kita kan sebagai konsumen pasti kita lebih mencari mana yang paling efisien buat kita ya kan. Nah yang pertama mungkin kita akan melihat dari sisi jarak tempuh dulu ya. Jadi dengan 1 kWh yang kita isi di EV itu dapat menempuh sekitar 6 sampai 8,5 km. Nah, itu tergantung juga dari tipe mobil yang digunakan, juga bagaimana cara pengemudi ya. Sama seperti halnya kendaraan-kendaraan konvensional, itu kan juga tergantung sama jenis mesinnya, juga tergantung dari bagaimana cara pengemudinya itu Ngebut membawa atau mobil enggak. itu betul. Nah, kalau untuk 1 liter BBM untuk mobil konvensional itu kan paling sedikitnya bisa menempuh sekitar 10 km per liternya sampai dengan 15 km per liternya. Nah, kalau untuk biayanya sendiri jika kita hitung berdasarkan tarif listrik yang tersedia untuk layanan SPKLU tadi di 2.466 per kWh, itu kalau kita bandingkan dengan harga BBM dengan asumsinya itu antara 12 hingga 14.000. Oke lah kalau mobil yang menggunakan Pertamax kan sudah hampir 13 ribuan ya. Nah itu maka dari situ sudah bisa kita asumsikan untuk menempuh jarak yang sama dengan 1 liter BBM itu kita hanya membutuhkan sekitar 2 kWh. Artinya kita hanya membutuhkan uang Rp5.000 untuk menempuh jarak yang sama ketika kita mengisi 1 liter BBM dengan harga 13.000. Jadi kita masih ada saving sekitar Rp8.000. Nah, itu kan sudah sangat ekonomis sekali ya. Betul. Nah, kalau untuk efisiensi waktunya juga sih Pak menurut saya kan, karena mungkin kalau ketika memakai kendaraan listrik kan kita charging yang tadi Bapak jelaskan Pak Fariski dan juga Pak Agung, bisa home charging, bisa di SPKLU, kemudian juga pastinya tidak mengantri seperti yang kita tahu sendiri akhir-akhir ini seperti apa di Kalimantan Tengah terutama di Kobar itu. Jadi efisiensi waktu dapat, efisiensi dari harga, ekonomis juga harganya. Nah, kalau untuk kendaraan listrik sendiri yang Adila penasaran di Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri tuh yang menggunakan kendaraan listrik itu apakah sudah banyak atau seperti apa Pak? Masih belum? Kalau dari yang kami pantau ya Mbak ya, kami kan sering juga ngelihat sudah ada masuk ke SPKLU, sudah lumayan banyak sudah Mbak. Ini pun pendaftar home charging pun sudah mulai bergeliat lah bahasanya. Jadi ekosistem untuk electric vehicle sepertinya untuk di Kobar sendiri sangat-sangat antusias untuk mobil listrik tersebut. Tiap hari ada aja sudah yang ngecas di PLN kita ini. Sudah ada terus tiap hari. Oke, karena
Kalau saya sih sering lihatnya bocil-bocil yang pakai kendaraan listrik, motor listrik. Biasanya di perumahan-perumahan. Iya tadi kan membicarakan soal kendaraan listrik nih Pak, tentang perawatannya. Kalau di kendaraan konvensional kan perawatannya itu ganti oli tiap bulan lah, belum lagi servisnya, meriksa ini dan itu, kampas dan yang lain. Tapi kalau di kendaraan listrik tuh benar-benar tidak ada yang harus diperhatikan kecuali baterai atau seperti apa Pak? Mungkin kalau untuk yang elektrik ya, karena kami pun istilahnya masih pendatang baru juga ya. Tapi kalau dari info-info umum itu nggak terlalu banyak memang Mbak, karena sudah tidak ada spare part yang memerlukan pemeliharaan rutin. Paling juga kita pengecekan di kondisi baterai, mungkin kelistrikannya, juga mungkin bannya lah yang paling sering dicek itu kondisinya apakah masih bagus atau seperti apa, sama gear-gearnya mungkin. Kalau untuk yang lain-lain kemungkinan besar tidak ada perawatan lagi. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal promo TDM Laju nih Pak, masih di kendaraan listrik. Tadi kan saya siaran di Bawah Persada itu sama Jaring Mania membahas soal apakah udah pernah nyobain kendaraan listrik atau belum. Ada yang sudah dan biasanya nyobain sepeda listrik gitu, sepeda motor listrik. Tapi ada juga nih Pak yang takut untuk nyobain kendaraan listrik karena dalam pikiran takut kesetrum. Jujur itu juga baru terpikirkan iya ya, kendaraan listrik apa nggak kesetrum kali ya. Tapi sebenarnya kalau menurut PLN, apakah ketakutan kesetrum ini tuh benar-benar bisa terjadi atau seperti apa Pak? Oke, baik. Wajar ya masyarakat itu memiliki kekhawatiran ya, namanya dengan suatu produk baru. Betul. Ya kan, terobosan baru, mungkin akan masih bingung, banyak kebingungan. Tapi kami sebetulnya dari sisi PLN kami bukan penyedia dari kendaraannya. Kami lebih kepada penyediaan untuk fasilitas pengisiannya. Tapi kami meyakini setiap produsen kendaraan yang menyediakan itu pasti sudah memperhitungkan untuk dari sisi keamanan bagi para pengguna. Buktinya bocil-bocil banyak yang menggunakan kendaraan motor listrik gitu ya. Kurang safety apalagi itu safety banget tuh bocil-bocil. Iya, jadi kami meyakinin dari sisi manufakturnya pun sudah sangat memperhitungkan dari sisi keamanan dari para penggunanya. Jadi memang masyarakat mungkin perlu lebih banyak experience di sana ya. Melihat dari kondisi memang masih cukup baru. Betul. Tapi bukan berarti yang baru ini tidak aman. Kami meyakini sih setiap manufaktur sudah memperhitungkan ke arah sana untuk keamanan dari sisi penggunanya. Oke, belum lagi kendaraan listrik ini adalah sesuatu hal yang baru dan juga jadi satu energi yang baik gitu untuk lingkungan hidup, sustainability, juga tentunya ekosistem electrical vehicle ini tadi. Dan ada banyak sekali manfaat seperti efisien, lebih ekonomis, kemudian dari segi pajak juga lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional ya Pak. Nah, ngebahas soal promo TDM Laju nih, sebelum lanjut juga ya, mungkin untuk Elektrizen yang lagi mendengarkan saat ini dan ingin bertanya, mumpung sekarang sudah ada langsung PLN UP3 Pangkalan Bun, ada manajernya, kemudian juga ada TA pelayanan pelanggan, itu bisa langsung bertanya ya Pak ya, di nomor WhatsApp Radio Jreng 0822 9999 1043 atau mampir ke akun Instagram Radio Jreng Pangkalan Bun. Boleh juga kalau mau bertanya dan juga mampir ke akun PLN Pangkalan Bun ya. Nah, infonya saat ini sedang ada promo tambah daya lagi nih ya Pak. Apakah benar nih Pak promo tambah daya lagi nih? Karena beberapa bulan yang lalu juga ada promo tambah daya terus nih. Betul Pak, kita ada promo ya untuk di PLN sendiri. Memang kita sudah berkomitmen di PLN akan terus menghadirkan produk-produk yang membantu masyarakat lah terkait kelistrikan. Nah, untuk saat ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Di PLN mengeluarkan produk promo tambah daya yaitu Mei Laju, lebih terang, bangkit berdaya, maju berjaya. Jadi diskonnya di sini seperti yang lalu-lalu juga, kita menyediakan tambah daya diskon 50% untuk biaya penyambungannya. Ini berlaku untuk konsumen satu fasa aja ya, untuk semua golongan tarif, entah itu rumah tangga, bisnis, sosial, pemerintahan maupun yang lain-lainnya. Jadi untuk yang ini silahkan didaftarkan melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, nanti dari sana akan dipandu sendiri ya oleh aplikasinya. Untuk mendapatkan voucher kita cukup transaksi ya, minimal 1 kali di PLN Mobile, entah itu beli token atau pembayaran pulsa atau gimana. Jadi nanti akan dapat 1 voucher. Nah, voucher itu bisa digunakan untuk diskon tambah daya ini di aplikasi PLN Mobile-nya. Oke, ini apakah ada syaratnya nih Pak untuk mendapatkan menikmati promo tambah daya ini? Oke, untuk syarat-syaratnya ini kita bisa akses di PLN Mobile tanpa harus ke kantor PLN ya. Vouchernya juga tadi otomatis didapat setelah pembelian token prabayar, pelunasan tagihannya juga, dan minimal terdaftar di PLN itu sebelum 1 Mei 2026. Jadi untuk persyaratan lain pun nanti paling cukup menyediakan KTP saja nanti di aplikasinya nanti untuk uploadnya. Oh, oke. Nah, yang biasanya ditakutkan oleh masyarakat itu kadang ketika tambah daya nanti tagihan listriknya bakal melonjak ya daripada tagihan sebelumnya gitu. Nah, apakah ini setelah tambah daya nanti itu akan ada tagihan listrik yang melonjak, Pak? Oke, untuk tambah daya ya, ini sebenarnya berkaitan dengan tarif juga ya. Nah, pada dasarnya itu tergantung pemakaian sendiri juga. Para pelanggan sendirilah yang menentukan penggunaannya seperti apa. Nah, untuk harga PLN tidak ada perubahan sampai Juni ini untuk tarifnya untuk 1.300 sampai 2.200 itu di Rp1.444 per kWh-nya ya. Nah, untuk 3.500 sampai 5.500 itu di Rp1.699 per kWh. Jadi pelanggan bisa kontrol sendiri tuh untuk penggunaannya secara bijak juga secara sesuai dengan keperluan pelanggan sendiri di rumah seperti itu. Oke, berarti ingat-ingat pemakaian listrik sendiri aja ya di rumah ya. Seperti itu. Kalau pemakaiannya memang berlebihan ya jangan kaget kalau nanti tagihannya melonjak. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya lagi nih Pak, kita dengarkan dulu jeda pariwara iklan yang berikut ini. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun, Radio Jreng Pangkalan Bun. Kabar bahagia, pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang bepergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun, Radio Jreng Pangkalan Bun. Ya, Sobat Elektrizen kembali lagi bersama Adila, Pak Agung dan juga Pak Fahrizky di Talkshow bersama PLN UP3 Pangkalan Bun. Dan ini Pak Agung sama Pak Fahrizky ada pertanyaan dari Elektrizen mengenai promo tambah daya Mei Laju tadi nih. Kalau misalnya kita udah tambah daya, apakah bisa nanti kembali turun ke daya yang awal, Pak? Untuk yang promo ini kita layani di satu pasar tadi mulai dari 900 ke 7.700. Apabila pelanggan melakukan tambah daya, untuk promonya ini nanti kalau memang misalnya pelanggan merasa agak sedikit lebih berat nih terkait pembayaran segala apa, untuk bisa turun dayanya ini minimal dia sudah 1 tahun berlangganan di daya tersebut baru boleh untuk turun daya.
Tapi kalau misalnya 1.300 dan 2.200 misalnya mau turun ke 1.300 itu sebenarnya kurang pas karena rupiahnya sebenarnya sama aja per kWh-nya. Malah mending tetap di daya tersebut saja. Kecuali nanti ada perubahan mungkin dari 5.500 ke bawahnya lagi, nah mungkin itu yang agak sedikit terasa. Tapi kalau sudah mengikuti promo ini minimal di 1 tahun untuk berlangganan di daya tersebut. Oke. Nah, tapi ketika ada lagi yang bertanya nih Pak soal promo lagi, diskon, yang nanya tentang diskon pasang baru ada nggak? Kalau tadi kan promo tambah daya. Nah, tapi ada yang bertanya soal diskon pasang barunya nih Pak. Gimana? Ada promo juga kah? Untuk sementara ini yang di produknya sementara masih ditambah daya ya. Apabila memang ada diskon biaya penyambungan dipasang baru, sudah pasti kami akan menyampaikan ke Elektrizen semua lah untuk yang itunya. Oke, karena media sosialnya PLN Pangkalabun juga aktif ya Pak. Jadi bisa langsung cek di Instagram, bisa juga cari-cari info. Biasanya di Facebook tentang PLN juga banyak. Di aplikasi PLN Mobile kan selalu ada itu. Oh iya betul. Jadi tinggal cek aja di aplikasi PLN Mobile. Nah, di bawah itu kan ada bagian eventnya. Nah, di situ setiap promo kita ada di situ produk-produknya. Oke, jadi langsung aja buat Jreng Mania Elektrizen itu untuk download aplikasi PLN Mobile tentunya, karena bertransaksi di rata-rata pun promonya itu bisa diklaim ketika sudah bertransaksi minimal 1 kali ya Pak ya. Betul sekali. Seperti promo tambah daya ini. Nah, balik lagi tadi soal pengisian kendaraan listrik di SPKLU nih Pak, ada yang tanya, kalau misalnya kendaraan listriknya belum terisi penuh, terus pelanggannya meninggalkan SPKLU, apakah KWH tokennya itu tetap tersimpan di aplikasi PLN Mobile? Ya, betul. Jadi memang tersimpan di aplikasi PLN Mobile-nya ya untuk saldo pengisiannya seperti itu. Jadi berbeda sama SPLU. SPKLU ini kan berdasarkan aplikasi. Kalau SPLU kan dulu sebelum ada SPKLU ini di awal PLN itu menyediakan SPLU namanya. Nah, di SPLU itu memang kita mengisikan sejumlah token ke KWH meter tersebut sehingga pelanggan bisa melakukan pengisian atau penggunaan listrik melalui SPLU tersebut. Nah, kalau SPKLU ini berbeda. Jadi pelanggan-pelanggan ini dalam melakukan transaksinya itu menggunakan aplikasi, sehingga apabila memang pelanggan berencana awalnya ingin mengisi dari 20 ke 100%, tapi memang karena ada urgensi pelanggan harus segera untuk meninggalkan SPKLU. Nah, jadi tidak terpotong sampai dengan 100% tadi, tapi berdasarkan berapa KWH yang digunakan yang sudah masuk ke dalam kendaraan mobilnya, seperti itu. Itu saja. Nanti akan masuk di saldo PLN Mobile ini, Mbak. Betul. Oke, berarti aman ya. Aman. Nanti kalaupun istilahnya mau ngecharge lagi, pakai saldo PLN Mobile-nya bisa. Jadi nggak perlu harus ngisi lagi kalau memang masih ada sisanya. Oke, berarti jadi nggak rugi lah kalau misalnya buru-buru lagi ngisi gitu terus harus ya udah cut aja ngisinya gitu. Aman Mbak, untuk saldonya tetap ada di aplikasi PLN Mobile nih Mbak. Oke. Nah, tadi kan kita ada ngomong soal promo TD Mei Laju nih Pak. Promo TD Mei Laju ini apakah hanya di bulan Mei aja karena kan namanya Mei Laju, atau sampai kapan nih promonya berlaku nih Pak? Kalau untuk promo ini berlakunya mulai tanggal 20 Mei kemarin sampai tanggal 2 Juni saja. Karena memang untuk produk-produk seperti ini pasti ada namanya eventnya aja. Jadi ada jeda waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan untuk promo ini mulai tanggal 20 sampai 2 Juni saja. Oke. Nah, kan tadi ngebahas soal kendaraan listrik, kemudian juga promo TD Mei Laju gini. Kalau untuk kendaraan listrik sendiri dari PLN mungkin ya untuk juga mengembangkan minat masyarakat terutama di Kota Waringin Barat untuk menggunakan kendaraan listrik nih ya Pak. Tips, ada nggak sih Pak tips dari PLN untuk pengguna kendaraan listrik pemula supaya aman dan juga nyaman gitu ketika berkendara? Ya. Jadi kalau tips untuk pemula dalam menggunakan kendaraan listriknya ya? Iya betul. Wah, ini kan tergantung dari masing-masing. Tapi pada intinya tuh kendaraan listrik itu hampir sama dengan kendaraan konvensional, seperti itu dalam penggunaannya. Kalau kita biasa menggunakan mobil, ya kendaraan listrik pun sama, seperti halnya mobil biasa, cuman energi yang digunakan.
Nah, energi yang digunakan yang satu dengan menggunakan bahan bakar fosil, satu lagi menggunakan energi listrik ataupun energi baru terbarukan seperti itu. Nah, dalam penggunaannya masyarakat pun bisa, misalnya tadi disampaikan sama Mas Fariski nih, masyarakat ataupun dari pengguna EV misalnya males untuk harus datang ke SPKLU. Jadi memang bisa mendaftarkan untuk permohonan home charging. Jadi sambil mereka ngopi-ngopi di teras seperti itu ataupun sambil istirahat di rumah sambil ngecas mobil, pagi sudah terisi penuh kayak gitu ya kan, tidak harus datang ke SPKLU. Dan walaupun ke SPKLU pun dari kita dari PLN sudah menyediakan tempat untuk menunggu juga. Seperti itu. Ya betul, sudah menyediakan tempat untuk tunggu baik yang di indoor maupun yang di outdoor. Kalau yang pengen ngadem ya ke dalam, kalau yang sambil rokok-rokokan ya itu lebih di luar. Jadi memang kami selalu berusaha dari fasilitas-fasilitas yang kami sediakan untuk menunjang bagi seluruh pengguna kendaraan EV ini agar lebih nyaman dalam menggunakan kendaraan yang sudah menjadi sarana transportasi mereka sehari-hari seperti itu. Nah, untuk dari PLN UP 3 Pangkalbun sendiri, selain tadi kita bicara soal SPKLU, manfaat kendaraan listrik dan juga promo tambah daya di Mei Laju, layanan apa lagi nih Pak yang mungkin saat ini lagi didorong sama PLN UP 3 Pangkalbun? Oke, untuk layanan ya, yang paling utama sih kami peningkatan layanan di aplikasi PLN Mobile kami Mbak. Jadi lebih banyak yang bisa diakses melalui tersebut. Bahkan juga untuk yang EV tadi sekarang untuk pembaharuan PLN Mobile-nya itu apabila sudah full dia ada notifikasinya di PLN Mobile. Juga istilahnya sudah bisa mengetahui mobil ini sudah penuh atau belum. Juga istilahnya tadi yang kayak home charging juga sudah kita masifkan lah untuk promonya juga sampai dapat diskon juga. Untuk juga di Pangkalbun sendiri sudah mulai banyak yang mendaftar, sudah banyak juga yang kita layani. Juga istilahnya kita memberikan promo-promo terbaik lah untuk pelanggan. Juga istilahnya mendukung ekosistem ya di Pangkalbun sendiri untuk electric vehicle-nya. Juga untuk masalah tarif listrik pun kami belum ada perubahan juga. Jadi harapannya nanti pelanggan lebih dekat lah sama PLN-nya. Mudah-mudahan nanti PLN tetap bisa berkomitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi juga di Indonesia, juga di Pangkalbun khususnya. Semoga nanti setiap ada layanan-layanan terbaru selalu kami sampaikan ke pelanggan. Dan luas lah. Nah, menarik juga nih Pak, agak berhubungan karena tadi pagi itu di perumahannya Dila, kan saya tinggal di perumahan Pinang Merah nih. Jadi tadi pagi itu listriknya agak redup-redup gitu. Kirain listrik rumah saya doang nih Pak. Ternyata tetangga juga dan ternyata semua. Terus tadi waktu sampai di studio buka Facebook ada di, kalau nggak salah di grup Inflik Pangkalbun lah, pokoknya grup Facebook Pangkalbun itu ada yang ternyata memang ada yang lapor katanya di Jalan Bayangkara Perumahan Pinang Merah ada kabel listriknya yang hampir putus atau gimana gitu. Fotonya tadi ada sih. Oh ternyata akhirnya saya tahu nih, oh ini penyebab tadi pagi listriknya agak redup gitu naik turun. Tapi akhirnya sebelum berangkat udah kembali normal sih Pak. Nah untuk dari PLN UP 3 Pangkalbunnya sendiri itu kembali mengingatkan lagi ke masyarakat mungkin Pak, tempat untuk melapor, caranya seperti apa gitu ke PLN UP 3 Pangkalbun. Ya, jadi kami terima kasih juga nih, memang kami pun mendukung keaktifan masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada PLN sehingga memang PLN dapat segera memberikan respon terbaik untuk penanganan dari pengaduannya seperti itu. Nah untuk pengaduan melalui apa sih, kami selalu mengedepankan agar setiap pelanggan, setiap masyarakat dapat melakukan pengaduan itu melalui aplikasi PLN Mobile, bisa melalui menu pengaduan. Di sana banyak pilihannya, mulai dari pengaduan gangguan maupun pengaduan keluhan.
jika memang dirasa dari sisi pelayanan PLN ada yang perlu dilakukan perbaikan seperti itu ya. Kadang-kadang pun memang beberapa peralatan PLN yang ada di lapangan itu memang ada yang sudah tersistem, jadi ibaratnya mengirimkan notifikasi kepada kami apabila terjadi gangguan. Tapi memang masih banyak juga peralatan kami yang sifatnya masih manual seperti itu. Pada saat terjadi gangguan itu tetap kami membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk bisa menginformasikan kepada PLN. Dikarenakan kami akan memberikan respon yang secepat mungkin, sebaik mungkin untuk bisa dikembalikan normal kembali layanan kami kepada masyarakat seperti itu. Berarti di spam nggak apa-apa nih ya Pak, kan kadang kalau masyarakat tuh udah nggak sabar spam kirim lapor lagi. Sebetulnya kalaupun masyarakat itu sudah satu kali melaporkan ke PLN Mobile itu akan tetap kita tindak lanjuti Mbak. Jadi masyarakat itu sebenarnya tidak perlu spam. Jadi karena ada prosesnya ya, seperti ini. Jadi gambarannya seperti ini. Apabila terjadi gangguan, coba ibaratnya jaringan PLN ini kan dari hulu ke hilir ya. Bisa bahasanya seperti itulah bahasa sederhananya. Apabila terjadi nih gangguan redup di rumah Mbak Adilah di Pinang Merah tadi ya kan. Nah, jaringan ke rumah Mbak Adilah itu kan bukan dari tiang ke rumah Mbak Adilah saja. Nah, bisa jadi gangguannya ini di tiang-tiang sebelumnya atau di pangkal jaringan PLN. Nah, sehingga memang PLN itu membutuhkan waktu untuk menemukan penyebab pastinya. Nah, makanya kalau memang masyarakat itu sudah tahu nih kan, misalnya terdengar suara ledakan di tiang dekat kiosku kayak gitu kan, langsung sampaikan kepada PLN. Nanti PLN akan secara spesifik pengecekannya di lokasi yang sudah ada informasi dari masyarakat. Nah, itu kan mendukung juga untuk percepatan recovery-nya. Nah, kalau memang masih abu-abu, masih bingung nih mana sih titik gangguannya. Nah, di sana ini PLN akan melakukan proses penelusuran jaringan, memastikan yang mana yang terganggu sehingga perbaikannya pun tepat sasaran. Seperti itu. Yang penting adalah melalui PLN Mobile ya Pak. Yang melalui PLN Mobile. Kalau di luar PLN Mobile kami pun nggak bisa memonitor itu secara terus-menerus ya. Seperti itu ya. Kalau di PLN Mobile sudah pasti masuk ke sistem kami. Sistem PLN-nya. Nah, untuk mengakhiri pembicaraan di pagi hari kali ini, mungkin ada pesan dari Pak Agung dan juga Pak Fahrizky ke Elektrizen yang ada di Kota Waringin Barat, terutama mengenai entah itu kendaraan listrik atau mungkin promo dari TDM Laju ini. Oke, berarti di penghujung acara ini ya berarti ya? Betul. Oke, untuk PLN sendiri ya, untuk mendukung infrastruktur elektrik vehicle ini, dari PLN sendiri mengajaklah atau menghimbau masyarakat mungkin bisa beralih ke mobil listrik, itu untuk menekan emisi karbon juga ya. Sedangkan untuk pemerintah kan mendukung net zero emission juga untuk menghemat biaya operasional, ya mengurangi lah penggunaan BBM, juga mengurangi antrian juga, serta mengurangi ketergantungan kita pada energi impor. Karena setahu kita kan untuk BBM ini kita masih belum mencukupi ya untuk yang di internal kita sendiri di Indonesia, jadi kita perlu impor. Nah, peralihan ini kita dukung penuh ya dari PLN melalui penyediaan infrastruktur pengisian daya tadi SPKLU dan berbagai kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik. Yang intinya gunakanlah aplikasi PLN Mobile tadi dengan semaksimal mungkin, karena di sana kita punya promo, layanan, juga istilahnya memudahkan masyarakat lah dalam hal kelistrikan, seperti itu Mbak. Oke, dari Pak Agung? Apapun urusannya, PLN Mobile solusinya. Singkat, padat, dan jelas ya. Itu paling mantap nih. Nah, terima kasih tentunya untuk Pak Agung dan juga Pak Fahrizky yang sudah menjadi narasumber di talkshow PLN UP 3 Pangkalan Bun bersama Adila juga pagi hari kali ini. Terima kasih untuk Sobat Elektrizen yang sudah mendengarkan. Adila, Pak Agung dan juga Pak Fahrizky pamit undur suara dari Studio Radio Jreng Jalan Musang nomor 17 Pangkalan Bun. Selamat pagi dan Assalamualaikum.